Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape. Nah, saat ini kita berada di Kebun Almira Grape 1 dan kita akan membahas mengenai lanjutan video yang ini ya, yaitu bagaimana caranya agar pohon anggur yang kita tanam bisa menghasilkan buah yang lebat ya. Jadi kalau yang di video ini adalah basicnya, dasarnya, khususnya bagi pemula ya. Nah, kita sekarang akan berbicara atau mendiskusikan mengenai tahapan selanjutnya ya. Setelah faktor-faktor yang dijelaskan dalam video ini telah terpenuhi ya. Lalu selanjutnya apa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelumnya di depan saya ini ya, ada buah anggur Gospi. Nah, ini alhamdulillah buahnya cukup lebat dan akan dipanen pada tanggal 29 Maret nanti ya, hari Sabtu. Nah, untuk menghasilkan buah yang lebat ini, biasanya kami di Kebun Almira Grape menggunakan pupuk generatif, pupuk plasma ya. Nah, ini pupuk yang digunakan untuk menghasilkan buah anggur yang cukup lebat. Nah, bertahun-tahun kami telah menggunakan pupuk plasma ini pada saat fase generatif untuk menghasilkan buah anggur yang lebat ya, dan inilah hasilnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara menghasilkan pohon anggur dengan buah yang lebat ya, tahap kedua ya. Khusus untuk pemula ya, sekali lagi ini khusus untuk pemula. Bagi yang senior, master, para suhu, di skip saja video ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekali lagi pohon anggur itu dibagi ke dalam 3 fase pertumbuhan menurut pribadi saya ya. Yang pertama pada saat masa pembibitan ya, kemudian fase pertumbuhan yang dinamakan fase vegetatif, dan yang ketiga itu adalah fase generatif ya. Nah, fase vegetatif itu berjalan sekitar 5 bulanan kalau di kami ya, 5 sampai 6 bulan, tergantung pada proses pertumbuhannya, apakah dia cepat ya, vigor dan sebagainya. Namun rata-rata di kami fase vegetatif itu 5 sampai 6 bulan ya. Nah, itu menggunakan pupuk pertumbuhan ya. Jadi pupuk yang digunakan adalah pupuk yang mengandung nitrogen cukup tinggi ya. Nah, karena nitrogen diperlukan pohon sebagai nutrisi untuk merangsang pertumbuhan ya. Pada masa vegetatif ya, saat pertumbuhan, arahkan pertumbuhan pohon anggur itu dengan rapih ya. Jangan dibiarkan rambatan pohon anggur itu, pertumbuhan cabang-cabang itu menjalar tanpa beraturan ya. Karena akan berisiko meningkatkan kelembaban di area tempat tumbuh pohon anggur yang bisa menimbulkan tumbuhnya jamur ya. Jadi sama kita diarahkan ya. Nah, contoh seperti di kami di sini ya, coba lihat. Nah, ini adalah fase pohon primer ya, batang primer. Kemudian yang dibelokkan ke sininya itu adalah sekunder ya. Nah, ini adalah tersiernya ya. Nah, buah itu akan tumbuh di batang tersier ya, seperti ini ya. Nah, tumbuh di tersier ya. Jadi arahkan cabang dan batang-batangnya itu beraturan ya, jangan semrawut ya. Nah, itu juga untuk melancarkan sistem sirkulasi ya. Karena kalau sirkulasi udara di lingkungan tempat tumbuh akan membuat pohon rentan akan jamur ya. Nah, ketika tersiernya sudah tumbuh ya, nah tumbuh, usahakan tumbuhnya itu kalau di kami ini sampai 15 daun ya. Hitung aja sampai 15 daun, atau si tersiernya itu tumbuh sampai 1,5 meter ya. Ketika sudah mencapai 15 daun atau 1,5 meter, pohon anggur atau batangnya tersier tadi bisa dilakukan axle break ya. Jadi apa itu axle break? Jadi axle break itu penahanan tumbuh ya.
ujung tersier dibatasi pertumbuhannya agar nutrisi itu tidak lari ke pertumbuhan ya. Nah, pada saat sudah mencapai 15 daun ya, nah kita bisa masuk ke fase generatif ya. Jadi jika ditahan pertumbuhannya, nanti fase pupuk generatif akan masuk ke tersier ya. Jadi ketika dipangkas nanti diharapkan banyak bunga yang muncul. Nah, ketika pohon sudah mencapai fase usia 5-6 bulan, biasanya di kami itu pohon sudah siap ya masuki fase generatif. Nah, cirinya apa? Nah, salah satunya bisa dilihat tersier misalkan ya. Tersiernya sudah sebesar pensil ya. Minimal tersier ini sudah sebesar pensil. Kemudian terlihat sudah sedikit coklat bisa ya. Itu sudah bisa masuk fase generatif. Nah, pupuk yang di awalnya gunakan pupuk vegetatif itu dirubah ya, masuk ke pupuk generatif. Nah, pupuk generatif itu banyak mengandung kandungan fosfat dan kalium yang tinggi ya, untuk menghasilkan calon bunga yang banyak ya. Atau rekan-rekan bisa menggunakan pupuk plasma ya, yang tadi sebutkan di sini ya, yang bisa meningkatkan pembuahan yang cukup banyak ya, karena kandungan fosfat dan kalium di pupuk plasma ini cukup tinggi, dan juga ada kandungan zat perangsang tumbuh lainnya ya, serta hormon-hormon lainnya yang dilengkapi, yang dimasukkan ke dalam pupuk tersebut agar menghasilkan buah yang cukup lebat. Nah, fase generatif ini biasanya di kami itu berlangsung selama 4 minggu ya. Jadi setiap 1 minggu sekali kita beri nutrisi pohon anggur ini dengan pupuk generatif tadi ya. Nah, kemudian minggu kedua juga sama ya, minggu ketiga juga sama, minggu keempat juga sama ya. Nanti itu ketika fase generatif sudah dirasa cukup atau pohon sudah siap untuk dipangkas, itu terlihat dari tandanya daunnya yang menguncup ya. Nah, daunnya yang menguncup, itu menandakan bahwa nutrisi generatif sudah masuk ke dalam pohon ya, sehingga bisa dilakukan pemangkasan. Jika pohon anggur daunnya itu sudah menguncup seperti itu, maka kini saatnya kita melakukan pemangkasan ya. Jadi jangan samakan pohon anggur ini dengan buah-buah yang lain ya, pohon buah yang lain, di mana buah-buah yang lain itu tanpa dilakukan pemangkasan dia muncul sendiri buahnya ya. Tapi kalau anggur ini harus dilakukan pemangkasan ya, karena dia bawa buahnya itu bersamaan dengan tumbuhnya tunas yang baru. Jadi sampai kapanpun pohon anggur tidak akan berbuah ya jika tidak dilakukan pemangkasan. Nah, seperti apa hasil daripada pemangkasan ya, kita lihat di sebelah sana ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon yang sudah dilakukan pemangkasan generatif ya, atau untuk menghasilkan bunga. Yuk mari kita lihat. Nah, ini contoh yang dilakukan dengan sistem pemangkasan medium ya. Nah, jadi kita lihat dipangkas di 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di 5 mata tunas ya. Nah, ini mata tunasnya. Ini mata tunas, kemudian 2 daun di ujung itu dibuang ya. Kenapa 2 daun di ujung dibuang? Biar nutrisi tidak lari ke daun ya. Nanti dia daunnya malah membesar. Tapi nutrisi lari ke bud ya. Sehingga diharapkan bud yang pecah ini yang tumbuh nanti dia akan menghasilkan bunga ya. Sedangkan sisanya daunnya tetap dipelihara untuk menjaga agar pohon tetap melakukan proses fotosintesis untuk memproses nutrisi generatif ya, agar bisa masuk ke bud ini. Nah, pada saat fase pohon sudah dipangkas ya, pupuk generatifnya masih tetap jalan ya. Cuman nitrogennya ditambahkan ya, kadar nitrogennya ditambahkan untuk memacu pertumbuhan ya. Sedangkan untuk kaliumnya itu tinggi, tetap untuk memacu
tumbuhnya bunga ya. Nah, jadi selama tunas yang kita pangkas belum melakukan sprout ya, belum tumbuh, tetap porsi nitrogen dan kalium yang tinggi itu tetap harus diberikan pada pohon ya, agar pohon itu bisa tumbuh, memecahkan tunas, tapi juga sekaligus membawa bunga ya yang kita harapkan ya. Nah, itu dia tips dari saya ya mengenai bagaimana caranya agar pohon anggur yang kita tanam bisa menghasilkan buah yang cukup lebat ya. Itu tips khusus pemula saja ya. Nah, semoga tips bagi pemula ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan ya. Kita bertemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.